Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur yang masih mentakdirkan kita menjadi sosok orang yang senantiasa berbahagia dengan anugerah masih bisa eksis, hidup, kemudian merasakan indah dan nikmatnya ibadah pada bulan Ramadan. Sekecil apapun kesempatan, potensi untuk melakukan hal yang baik, seyogianya disikapi dengan penuh kegembiraan. Hal ini nyata Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut hendaklah mereka berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, karena hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam firman Allah yang mulia tersebut, yang Allah maktub abadikan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-58, sekecil apapun potensi kesempatan untuk melakukan hal yang baik, mesti disikapi, disambut, dilakukan dengan penuh kegembiraan. Konteksnya sekarang, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keagungan, kemuliaan, janji pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kumpulan dari anugerah dan rahmat yang tiada tara. Seorang mukmin ketika di bulan Ramadan tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, bermuram durja, atau bahkan menjadi orang yang seolah-olah merasa terbatas bahkan dibatasi. Namun sebaliknya, faliyafrahu, berbahagia, bergembira, menyambut sekecil apapun potensi kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, dengan maksimal dan optimal melakukan aktivitas atau hal-hal yang baik. Beralih, beranjak dari satu kebaikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain, mengisi setiap waktunya dengan penuh kehusyuan, kemudian dedikasi yang tinggi untuk produktif, memanfaatkan segala sesuatunya agar tercipta kebaikan tanpa batas buat kita, maka ini adalah cara yang sangat tepat untuk memperlihatkan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah hidup pada bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, 2 hari lagi tanpa terasa, insya Allah kita akan memasuki fase 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mensiratkan sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kanan nabiyyu, adalah nabi, idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan, apabila beliau masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang beliau lakukan adalah 3 hal. Pertama, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat sarungnya, memunculkan kembali semangat, menghadirkan kesungguhan, kemudian memperbaiki hal yang kurang di 10 hari pertama, 10 hari kedua, memperlihatkan kesungguhan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, meningkatkan hal-hal yang dirasa sering terlalaikan, terabaikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama, 10 hari kedua. Ikhwatu iman rahimakumullah, Indonesia umumnya, termasuk di lokal daerah Tatar Sunda, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu sering ditandai dengan 4 Apa itu 4 Pertama, dapur gemuruh, sagala rupi sanes kanten diasakan, dimasak, dibuat sedemikian rupa, gitu kan ya, sehingga dapur menjadi gemuruh. Yang kedua, jalan penuh, ya, penuh sesaknya lalu lintas dengan orang-orang untuk mensupport kegiatan dan aktivitasnya yang mengharuskan untuk bepergian, sehingga menyebabkan jalan menjadi penuh. Atau yang ketiga,
tempat belanja menjadi ricuh untuk mempersiapkan sanes segala sesuatunya. Euforia menyambut hari bahagia bernama Idul Fitri. Segala hal yang dirasa sanggup untuk mendukung bahkan mewujudkan kebahagiaan di hari fitri tersebut, sehingga mengharuskan untuk pergi ke tempat belanja, membeli apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan, sehingga membuat tempat belanja menjadi ricuh. Nah, itu seolah-olah wajar dan tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ketika ada kecenderungan untuk adanya yang keempat. Apa itu yang keempat? Ibadah jadi ripuh. Kenapa demikian tidak boleh? Karena Rasulullah SAW menyebutkan yang ia lakukan ketika memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan bukan malah menjadi ripuh, tapi terjadi intensifikasi, akselerasi, bahkan percepatan. Menjaga kualitas dan kuantitas, kekerapan maupun mutu dari ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya. Beliau menyeratkan sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, syadda mi'zaruhu. Beliau mengencangkan ikat sarungnya, menandakan adanya sinyalemen atau indikasi bahwa ternyata harus muncul ada keinginan untuk memperbaiki hal yang kurang di 10 hari pertama, hal yang terlewatkan di 10 hari kedua jangan sampai terulang, bahkan terjadi lagi di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena ingat, Rasulullah SAW pernah mensabdakan, orang yang hina, tidak tahu diri, tidak bisa memanfaatkan momentum dan kesempatan terbaik, salah satunya ditandai dengan apa? Idza dakhala alaihi Ramadan, ketika seorang hamba diberikan anugerah untuk bisa masuk pada bulan Ramadan, tsumman salakha, sampai Ramadan tersebut berlalu, gitu kan ya, dilaluinya habis, kemudian bertemu dengan bulan Syawal, falam yughfar lahu, dalam keadaan dosa-dosanya tidak terampuni. Maka dari itu wajib untuk seorang mukmin menghadirkan semangat, bahkan reorientasi kembali, ya, kemudian akselerasi percepatan ibadah, intensifikasi kebaikan yang sering terlewatkan, terlalaikan, terabaikan di 10 hari pertama, 10 hari kedua, maka jaga tidak boleh terulangi, bahkan munculkan hal-hal yang baru, semangat yang baru, orientasi yang baru, kegigihan, kesungguhan yang baru di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kendati pun kita tidak bisa i'tikaf, siang malam intens terkondisikan untuk melakukan amaliyah mulia yang erat kaitannya dengan masjid, gitu kan ya. Tapi minimalnya Rasulullah SAW mengindikasikan kepada kita ahya lailahu, menghidupkan malamnya, bukan dihabiskan untuk tidur semata, beristirahat saja. Namun Rasulullah SAW ternyata meminta kita untuk taharru Lailatul Qadri, berburu, kemudian sedia payung sebelum hujan agar tidak terlewatkan, bahkan menjaga kesempatan dan potensi sekecil apapun untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan yang dijanjikan, kebaikan tanpa batas di malam tersebut ketika diisi dengan rangkaian kebaikan-kebaikan. Dan hal ini diikhtiarkan dengan sinyalmen kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Alternatifnya, kendati pun tidak bisa beriktikaf, tapi minimalnya lakukan ihyaul lail atau menghidupkan malam. Selanjutnya yang terakhir ikhwatu iman rahimakumullah yang Rasulullah SAW sampaikan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu wa iqadha ahlahu. Beliau membangunkan seluruh unsur yang ada di dalam keluarganya, menyamakan visi, saling ada di dalam derap langkah yang sama. Khawatir di 10 hari terakhir terjadi peralihan fokus, kedahna langkung gesit, iya malah tersibukkan dengan hal lain, malah ada hal lain yang dirasa lebih penting, lebih fokus teralihkan dan yang lain sebagainya, sehingga intensifikasi untuk ibadah seolah-olah terlewatkan atau hanya dilakukan mengalir begitu saja. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita pentingnya membuat oase iklim kesolehan di dalam rumah, ada dalam derap langkah yang sama, memanfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, sehingga ahya atau wa'aiqadhu ahlahu, beliau membangunkan seluruh keluarganya. Terlebih lagi, Masya Allah, hiasi
kemudian perbaiki 10 hari terakhir kita dengan gencar gemar melakukan infak maupun sedekah. Ikhwati iman rahimakumullah. Satu di antara karakteristik luar biasa seorang mukmin, hikmah di dalam melaksanakan ibadah siyam Ramadan adalah munculnya semangat berderma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis, kana nabiyyu ajwadan nas, wa kana ajwaduhum ma yakun fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Di tengah kesederhanaannya, beliau termasuk orang yang dermawan. Bukan termasuk orang yang berlebih dalam urusan finansial, materi, gitu kan, properti dan yang lain sebagainya. Tapi di tengah kebersahajaan, kesederhanaan hidup beliau, namun beliau termasuk orang yang sangat dermawan. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan di dalam hadis, kami pernah tidak memasak nasi ketika berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bagaimana kebersahajaannya, urusan ekonomi finansial, gitu kan ya, bahkan gaya konsumsi dari Nabi Muhammad SAW. Namun sederhana tersebut tidak menghalangi beliau untuk menjadi orang yang derma, orang yang dermawan, orang yang punya kepedulian dan perhatian terhadap sesama, sehingga seolah-olah menutup celah untuk berinfak maupun bersedekah. Tidak demikian Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis, wa kana ajwaduhum ma yakunu fi Ramadan. Kadar kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah-tambah lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Lihat di sekitar kita, perhatikan urusan agama, entah itu yang kaitannya dengan bidang dakwah atau bidang pendidikan, ceruk kaderisasi dari lembaga maupun jam'iyah, ya, tampakkan, perlihatkan kepedulian kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, ikut mensupport, mendukung, bahkan memperhatikan keberlangsungan dakwah, keberlangsungan pendidikan. Kemudian ada peran serta pemikiran kita, perhatian kita, bahkan materi kita dalam dakwah dan pendidikan, termasuk ke dalam cara berinfak atau berderma, bersedekah, memperlihatkan kepedulian terhadap sesama dengan cara yang benar. Bahkan Masya Allah, kalau kita lihat penerapan atau penyampaian dari beberapa kaum cendekia muslim, menyampaikan bahwa berinfak, bersedekah adalah cara menyimpan harta di tempat yang paling aman. Maka saum Ramadan ada sedikitnya benang merah yang perlu kita ambil, kita bawa, kita jadikan sebagai penghias kehidupan kita, adalah apa? Munculnya semangat berinfak maupun bersedekah. Karena Masya Allah, kita bisa merasakan bagaimana perihnya lapar, sulitnya ketika Allah anugerahkan uji kita dengan keterbatasan. Dengan amaliyah Ramadan, hal-hal tersebut dirasa, kemudian menjadikan bahan penyikapan. Oh, berarti wajib untuk kita memiliki kepedulian terhadap sesama, sampai-sampai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara karakteristik yang istimewa adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makanan terhadap orang yang lapar, merupakan wujud dan implementasi dari kepedulian. Bahkan hal yang paling sederhana dari bentuk sedekah adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man da'a li akhihi, barang siapa mendoakan terhadap saudaranya, itu kan, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, qalal malaku, maka malaikat akan berkata, fa innalaka bimithal, sesungguhnya untuk engkau yang mendoakan sama seperti apa yang engkau minta untuk saudara-saudara engkau, dan didapatkan doa dan kebaikan dari para malaikat. Bahkan para ulama salafus salih menyebutkan du'aun li akhihi ala dhahril ghaib yadullu dalalatan ala sidqil iman. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, memiliki kepedulian terhadap sesama dengan hal yang paling minimal, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, yadullu dalalatan ala sidqil iman. Itu merupakan bentuk sinyalemen atau validasi serta konfirmasi benarnya, jujurnya keimanan seseorang. Mari lebih peduli terhadap orang lain.
Mari buru dan yakini kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di balik infak maupun sodakoh kita. Mari jadikan berinfak maupun bersodakoh merupakan benang merah yang kita ambil dari hikmah di balik amalia saum Ramadan. Mari perhatikan lembaga dakwah. Mari ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan dunia pendidikan Islam, terlebih lagi kaderisasi ulama yang ada di dalamnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.